Halo guys, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Perkenalkan, nama aku Marco dan selamat datang di Marco Bercerita. Karena sekarang lagi pandemi COVID-19, aku harap kalian tetap di rumah saja, jaga kesehatan, kerjain semuanya di rumah, tugas-tugas dari guru, kerjain semuanya, tugas dari kantor atau dari manapun, kerjain di rumah aja, jangan di mana-mana, kecuali keluar dalam keadaan mendesak. Jangan lupa juga kalau keluar pakai masker supaya kalian tetap terlindungi. Jangan menyentuh mata, hidung, mulut, wajah, semuanya jangan disentuh, karena nanti COVID-19 itu bisa masuk dari daerah tersebut. Terus juga kalian tetap jaga kesehatan, olahraga, banyak-banyak minum air hangat, dan stay safe di rumah. Mitologi Jepang adalah kumpulan mitos-mitos dari Jepang yang secara turun-menurun diceritakan kepada masyarakat. Nah, biasanya mitologi Jepang ini dipengaruhi oleh kepercayaan. Salah satu kepercayaan yang mempengaruhi mitologi Jepang ini adalah Shinto. Shinto ini adalah agama yang berasal dari Jepang. Ada juga agama-agama lain seperti Buddha dan Hinduisme, tapi yang lebih mempengaruhi yaitu Shinto ini. Di dalam mitologi Jepang biasanya membahas mengenai asal mula penciptaan dunia, dewa-dewi, roh, dan makhluk mitologi Jepang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dewa-dewi dalam mitologi Jepang. Seperti kisah-kisah mitologi pada umumnya, penciptaan alam semesta dalam mitologi Jepang berawal dari sebuah ketidakberaturan atau dikenal dengan istilah kaos. Dari kaos itu kemudian muncul dua energi besar. Energi yang ringan naik ke atas dan membentuk surga, dan energi berat jatuh ke bawah menciptakan neraka. Dari surga lalu tercipta tiga pencipta utama dalam mitologi Jepang, yaitu Ame no Minaka Nushi no Mikoto, Takami Musubi no Mikoto, dan Kami Musubi no Mikoto. Ketiganya dikenal juga sebagai androgini atau tidak memiliki kelamin. Ketiga Mikoto pertama disebut sebagai pencipta. Kemudian lahirlah 7 dewa utama lainnya, di mana 2 diantaranya terlahir begitu saja. Izanagi dan Izanami dipercayai sebagai pencipta Jepang dan dewa-dewi lainnya. Jadi menurut kepercayaan Shinto bahwa Izanagi dan Izanami ini adalah dewa yang telah membuat pulau Jepang. Jadi mereka itu merupakan asal mula dari mitologi Jepang ini. Izanagi dan Izanami dibekali oleh tombak sakti Amano no Hoko. Mereka pergi ke Ame no Ukihashi, sebuah jembatan yang memisahkan antara bumi dan surga. Nah, di sana mereka menurunkan tombak Amano no Hoko ke dasar laut. Lalu saat diangkat, tetesan air yang terjatuh dari tombak tersebut berubah menjadi pulau. Nah, dari pulau itu mereka pun mulai membentuk kehidupan baru. Izanagi dan Izanami terus membuat keturunan. Nah, pada saat Izanami melahirkan dewa api yaitu Kagutsuchi, tubuh Izanami ini terbakar. Nah, dari situlah Izanami meninggal dunia dan dia pergi ke dunia orang mati yang disebut dengan Yomi. Amaterasu adalah Dewi Matahari dan seluruh jagat raya. Dia merupakan dewa yang sangat penting dalam agama Shinto. Para kaisar juga dipercaya memiliki garis keturunan dari Amaterasu ini. Disebutkan bahwa Amaterasu adalah Dewi Matahari, kakak dari Tsukuyomi, dewa bulan, dan Susanoo, dewa badai dan laut. Mereka bertiga adalah 3 dewa terakhir yang lahir saat Izanagi, dewa yang menciptakan pulau Jepang, melakukan ritual pembersihan diri setelah percobaan gagal penyelamatan istrinya Izanami dari Yomi dunia bawah tanah. Amaterasu lahir saat Izanagi membasuh mata kirinya. Tsukuyomi lahir saat Izanagi membasuh mata kanannya. Dan Susanoo lahir saat Izanagi membasuh hidungnya. Karena Izanagi masih berduka atas nasib yang menimpa istrinya, ia selanjutnya memberikan mandat kepada Amaterasu untuk memimpin jagat raya ini.
Amaterasu pun kemudian menjadi pemimpin matahari dan Takamagahara surga bersama adik dan suaminya Tsukuyomi. Awalnya mereka berdua berbagi langit. Namun setelah insiden di mana Tsukuyomi membunuh Ukemochi yang merupakan dewi makanan, Tsukuyomi pun dianggap sebagai dewa jahat. Tsukuyomi sendiri membunuh Ukemochi karena cara Ukemochi dalam menciptakan makanan yang menjijikan. Amaterasu marah dan mengecapi Tsukuyomi sebagai dewa jahat, serta menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari Tsukuyomi. Karena alasan inilah siang dan malam tak pernah muncul bersama-sama. Tsukuyomi adalah dewa bulan dan dewa penguasa waktu malam dalam mitologi Yunani. Dia juga merupakan saudara laki-laki dari Amaterasu dan Susanoo. Dia terlahir dari mata kanan Izanagi yang melakukan pembersihan setelah pulang dari neraka. Dalam kisah lain juga disebutkan bahwa Tsukuyomi ini terlahir dari kaca yang terbuat dari tembaga putih yang dipegang oleh tangan kanan Izanagi. Sudah disinggung di awal, kisah Tsukuyomi dan Amaterasu yang memutuskan untuk menikah. Keseharian mereka berjalan baik sampai pada suatu hari dia menghadiri penjamuan yang diselenggarakan oleh Ukemochi. Selama penjamuan, Ukemochi malah meresponnya dengan mengeluarkan makanan itu dari anus, mulut, dan hidungnya. Seketika itulah langsung dewi makanan itu dibunuh oleh Tsukuyomi. Susanoo merupakan dewa laut dan petir. Dia adalah saudara dari Amaterasu dan Tsukuyomi. Dia terlahir dari basuhan air hidung dari Izanagi yang mensucikan dirinya selepas pulang dari neraka. Pernah dikisahkan Susanoo turun ke daerah Izumo untuk menolong keluarga malang yang hendak mengorbankan putrinya. Lalu ia pun membantu mereka dengan mengalahkan naga berkepala 8 Yamata no Orochi dan memperoleh pedang sakti yaitu Kusanagi. Gadis yang ia tolong tersebut dia nikahi dan bersama melahirkan banyak dewa-dewi yang terkenal. Salah satunya yaitu Oku Ninushi. Fujin adalah dewa angin dalam mitologi Jepang. Dia digambarkan sebagai iblis penyihir yang menyerupai manusia berkepala hijau dan mengenakan kulit macan tutul, serta membawa tas angin besar di pundaknya. Dia biasanya memiliki 4 jari pada masing-masing tangannya dan dipercaya sebagai penunjuk setiap arah angin. Jepang secara catatan sejarah banyak mengalami badai topan yang menyebabkan kerusakan hebat dan hilangnya nyawa. Meski begitu, Dewa Fujin juga dianggap memiliki sisi baik. Seperti dikisahkan, 2 badai angin menghancurkan armada Mongol saat mereka mencoba menyerang Jepang pada tahun 1274 dan lagi pada tahun 1281. Hal ini dikaitkan dengan Fujin yang melindungi Jepang. Sebagai alternatif, tragedi ini juga terkadang dikaitkan dengan Dewa Raijin. Inilah asal mula istilah kamikaze atau angin dewa.